Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 telah berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Koordinator BPP Pertanian di Kecamatan Penebel dan juga PPL Desa Wangayu Betan. Nah, topik yang kami bahas dalam wawancara ini sangat menarik karena membicarakan tentang penerapan teknologi drone dalam pertanian di Subak Wangayu Betan. Kalau kita lihat konteks penyuluhan pertanian, itu memang substansi utamanya adalah komunikasi, ya kan? Cuman komunikasinya menekankan bagaimana inovasi pertanian itu sampai kepada para petani. Nah, artinya para penyuluh kita harus benar-benar mempunyai keterampilan berkomunikasi. Kalau dari kompetensi penyuluh ya, yang saya tahu dari beberapa temuan saya, terutama di penelitian yang saya lakukan itu, para penyuluh kita secara kompetensi itu masih memerlukan penambahan keterampilan, terutama di dalam penggunaan alat-alat atau media bantu penyuluhan yang berbasis teknologi informasi komunikasi. Untuk khusus di Kecamatan Penebel, khususnya di Wangayu Betan, di sana karena mereka termasuk daerah yang agak utaraan dikit, komunitas unggulannya adalah padi varietas lokal yang umumnya biasa disebut dengan varietas merah cendana. Itu pun di sini dilakukan penanaman 2 kali. Yang musim tanam pertama bulan Januari Februari biasanya menggunakan padi lokal yang merah cendana tadi. Yang kedua pada bulan Juli sampai Agustus juga menanam padi lokal, tapi ya, yang varietasnya artinya umurnya itu agak cicih gitu. Yang pertama itu umurnya 5 sampai 6 bulan. Yang musim tanam pertama, yang musim tanam kedua itu antara 3 sampai 4 bulan. Baiklah, untuk meningkatkan pembangunan pertanian di Kecamatan Penebel, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ada juga bantuan dari pusat. Yang bantuan dari pusat itu berupa yang namanya pupuk cair, yang namanya Asosplen, itu merupakan pupuk pemendah tanah. Yang kemudian ada juga bantuan untuk pelahan hama yang penyakit, yang namanya Pesnap dan Pestor. Itu juga salah satu yang bisa mendukung di pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi yang ada di Kecamatan Penebel. Yang kedua, yang dari kita sendiri seperti yang kita bilang tadi, kita selalu menginformasikan kepada Pak Kaseh sebagai Ketua Kabupaten itu bila mana beliau melakukan pertemuan, tolong undang kami. Kami akan memberikan penyuluhan secara detail menyangkut soal budidaya padi. Jadi hambatan secara umum seperti yang saya bilang tadi, tentunya penyampaian informasi kepada petani, karena petani dasarnya sebagian kan umurnya. Artinya kita kalau memberikan informasi harus betul-betul pelan-pelan dan sabar dan sebagainya. Kan beda dengan kita anak-anak milenial kan. Yang kedua, tentunya mereka tidak berpikir bahwa dengan pertanian itu bisa menghidupkan keluarganya. Karena keterbatasan lahan. Jadi sejauh-jauhnya kalau kita sebagai petani ya minimal punya lahan 1 hektar tuh kemungkinan bisa untuk menghidupkan rumah tangga, terutama untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, bisa sekolah dan sebagainya. Ya. Jadi begini, setahu saya memang di sini satu-satunya yang punya drone kan di kelompok kelompok organik Sumo Pertiwi. Mereka punya anggota tuh menyebar, bukan aja di semuanya, ada juga di Sulu sebagainya. Pada tahap pertama mereka melakukan aplikasi memang agak bagus. Artinya dengan waktu 1 jam mereka bisa melakukan pengendalian penyakit dan melakukan pemupukan itu selama 8 hektar. Tentunya daripada efisien waktu bagus kan. Yang kedua dari segi ini efisien obat yang dipakai. Misalnya pupuk cairnya ada gitu, itu lebih efisien juga. Kemudian
dengan itu berarti artinya efisien waktu juga, artinya dalam satu hari mereka dapat jam. Berarti kalau kita kaitkan dengan teknologi ini, namanya melakukan pemupukan dan pengelolaan penyakit itu lebih cepat kita lakukan dalam satu kawasan, lebih bagus. Kalau menggunakan tenaga kerja itu bisa mencapai 2 hari atau 3 hari penyemprotan itu pakai tenaga kerja. Kalau memakai drone cukup alatnya, cuma masalahnya sekarang pengoperasian drone itu tidak semuanya bisa. Itu kembali lagi ke basic lagi, karena kebanyakan petani di wilayah Penebel ini umurnya syukur masih 50 tahun ke atas, ini sudah 60 tahun 70 tahun ke atas masih aktif dan mereka masih sehat. Jadi harapan kita sebagai penyuluh petani itu kan tentunya kita berupaya untuk meningkatkan pengetahuan sekarang petani kan itu seperti saya bilang tadi itu tentunya kita keterbatasan tenaga kerja untuk memberikan penyuluhan itu. Tentunya harapan kita nanti mudah-mudahan nanti dari anak muda kita generasi milenial bisa melanjutkan, karena apapun informasi pertanian bisa kita klik di Google. Yang dibilang, saya menambahkan dari Pak Man tadi, Pak Koordinator, diharapkan ketertarikan anak-anak muda milenial ini untuk terjun ke pertanian itu sangat-sangat diharapkan. Itu sebagai tambal sulam untuk petani-petani kita yang sudah tidak bisa ke sawah lagi, karena yang lihat di wilayah Penebel ini yang kategorikan lokasi sangat strategis sekali. Peternakan hidup, pertanian hidup, terus perkebunan juga ada, beberapa spot-spotnya hidup juga di sana. Ini yang menyebabkan kadang-kadang miris. Umur petani kita di sini sudah tua-tua, belum ada yang menggantikan. Kadang yang seperti Pak Man bilang itu, pekerjaan petani itu di tanda kutip pekerjaan kotor. Tapi sekarang kalau di Denpasar saya lihat di situ udah ada anak-anak muda yang berani terjun. Harapannya di sini juga ada seperti itu, memanfaatkan teknologi smart farming yang sekarang ini apa-apa dipakai tapi lewat Android lah atau berbasis Android lah. Itu harapan kami. Dan peningkatan, dan terus terang ya tetap tujuan dari bertani untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat yang terjun dan melakukan pertanian itu. Ya, dari situ. Baik, mungkin dengan disampaikannya harapan dari Bapak ke petani, itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Ya, sama-sama. Sama-sama.